Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimpi Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Ajian Jaran Goyang Pemikat Gadis Desa. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dan sampai di Jakarta, hari mulai gelap. Aku mencari-cari alamat yang diberikan Bibi Sri. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat menemukan Yanto. Ia tinggal di sebuah kontrakan kumuh. Yanto menyambutku tanpa ekspresi. Wajahnya datar. Aku segera menceritakan apa yang terjadi dan menimpa keluarganya. Intan tidak pernah ke sini. Bahkan nelpon juga tak pernah. Mereka sama sekali tak peduli denganku. Begitu kilah Yanto. Tapi Mas, sebagai seorang kakak, seharusnya merasakan betapa Intan membutuhkan perhatian darimu. Perhatian? Bukankah Intan sudah cukup mendapatkan perhatian dari kamu ketimbang aku? Ia merasa nyaman saat berada di dekatmu. Aku sendiri merasa iri melihat kedekatan kalian. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Oh, jadi hanya karena itu Mas tidak lagi mau pulang. Bahkan saat meninggalnya ayahmu pun tidak pulang. Nadaku sedikit meninggi. Sudahlah. Aku sudah tidak mau ikut campur dalam masalah kalian. Kalau kamu mau mencari Intan, carilah sendiri. Tapi dia adikmu, Mas. Lagi pula sekarang ibumu mulai sakit-sakitan. Ayolah, kita cari Intan bersama-sama. Aku berusaha membujuknya, namun Yanto tetap pada pendiriannya. Sekali lagi, aku pulang dengan tangan hampa. Dan betapa kecewanya Bibi Sri, namun aku tetap berjanji untuk mencari Intan. Tiba-tiba, aku teringat Nini Pelet. Aku yakin beliau bisa membantuku menemukan keberadaan Intan. Maka, aku mencoba memanggilnya dengan telepati yang telah aku pelajari. Ada apa anak tuyul? Suara khas Nyai menggema di sekitar tempat itu. Tak berselang, nenek peot itu pun menampakkan dirinya. Nenek peot masuk rumahku tanpa terlihat siapapun. Nini memperhatikan sekitar rumah yang terlihat sepi. Kemana cucuku? Cahayu Sekar. Aku tidak mendengar suara tawanya. Dia dibawa ibunya mengunjungi bibinya. Kemudian aku mengutarakan maksudku. Setelah aku mengutarakan maksud dan tujuanku memanggil Nini Pelet, ia cuma tersenyum jelek karena tak ada gigi yang tersisa. Dasar bocah gendang, sudah punya istri cantik masih saja mencari perawan. Jangan cari alasan, kasihan. Aku tahu sebenarnya kau juga menaruh hati kepadanya, iya kan? Nini, jangan ngawurlah. Kalau aku mau yang cantik sih gampang. Tentu gampang, karena kau sudah memiliki ajian jaran goyang. Kau bisa mendapatkan wanita cantik 1 karung dalam 1 hari kalau kau mau. Bukan itu maksud aku, Nini. Buat apa aku mencari cewek cantik jauh-jauh? Toh cewek itu sekarang ada di depanku. Maksudmu aku kurang ajar? Kau masih mau main denganku? Aku juga mau sih. Tapi jangan aku tidak mau Nur menjadi maduku. Kasihan tahu. Kami pun tertawa bersama. Sekarang kau minta pada orang tua Intan. Nini mulai menyusun rencana. Apa? Tanyaku. Apa saja. Yang penting benda itu pernah ia sentuh. Lebih baik lagi kau minta pakaian dalam gadis itu. Karena pakaian dalam mempunyai bau yang sangat kuat. Misalnya kaos dalam. Kaos dalam? Aku teringat akan kejadian saat pertama belajar pengasihan. Kang Praja menyarankan hal yang sama, dan aku pun memilih pilihan yang sama, yaitu kaos dalam. Untuk apa celana dalam itu, Nini? Anak bodoh. Lewat benda itu aku bisa merasakan keberadaan di mana Intan. Kalau zaman aku dulu dinamakan Aji Prabajagat. Tapi zaman sekarang mungkin kaos dalam itu bisa kita umpamakan GPS. Kita bisa lewat monitor batin kita. Oke, nanti kau pelajari ilmu ini. Sekarang temui orang tua Intan dan minta benda itu.
Setelah mendapat benda karamat itu, aku segera menyerahkannya pada Nini. Nini mengamati celana dalam berwarna merah muda, kemudian mencium bagian V-nya. Astaga naga, baunya pesing. Kau bocah sableng, kenapa tidak minta yang lebih bersih? Ini. Nini terbatuk-batuk setelah mencium aroma dari celana dalam yang mungkin sudah lama tidak dicuci itu. Bocah gendeng, kenapa kau tidak minta yang lebih bersih lagi? Coba kau cium baunya. Nyai melempar celana dalam itu kepadaku. Mau tak mau aku mencium bagian celana dalam itu. Bau khas keringat kewanitaan begitu terasa. Sebenarnya aku sempat menikmati aroma surgawi milik Intan. Namun aku pura-pura menutup hidungku. Jangan tutup hidungmu. Kau hisap lebih dalam lagi, agar kau dapat getaran batinmu. Aku menurut. Kuhisap lebih dalam lagi. Setelah aku mengisap lebih dalam lagi, aku merasakan aroma keringat Intan yang khas. Terbayang saat aku hampir tenggelam dalam pelukannya. Pergumulan kami di dalam kamarnya hampir saja sampai pada puncaknya. Untunglah, kesadaranku masih bisa bekerja dengan baik. Aku mendorong tubuh gadis yang sudah berada di atas tubuhku, sehingga aku bisa terlepas dari pengaruh ilmu pelet yang ia pelajari dari neneknya. Nini Pelet tanpa menggunakan bis kota atau kendaraan lain untuk sampai ke wilayah puncak. Saat itu hari Minggu, tentu saja puncak dipadati pengunjung, bukan hanya lokal tapi juga interlokal. Memang puncak yang terletak antara Bogor dan Cianjur memiliki pemandangan teramat cantik. Hamparan perkebunan teh terbentang luas. Menengok ke bawah, kita dapat melihat jalur jalan yang berkelok-kelok. Kendaraan terlihat merayap bak seekor ular. Nini mencengkram tanganku lagi. Dengan satu hentakan, tubuh kami sudah melayang seperti kapas, menembus kabut tipis yang masih turun. Benar, disinilah bayangan Intan yang samar pernah terlihat di mata tongkat Nini. Tapi di mana dia? Aku tak dapat melihat gadis itu. Yang terlihat hanya hamparan batu-batu gunung yang memenuhi sungai kering dan jembatan penyeberangan yang putus. Mungkin pernah terjadi banjir besar. Kau takkan bisa melihat gadis itu dengan matamu, sebab ia kini sudah dipagari dengan aji pengalih raga. Sebenarnya, ia memang tengah duduk di atas batu itu. Cobalah kosongkan pikiranmu, pakai mata batinmu, perintah Nini Pelet. Aku segera bersimpuh menutup mataku dan menetralisir hawa murni. Perlahan-lahan, batu besar itu nampak diselimuti kabut hitam. Terlihat pula satu sosok seperti bayangan abstrak, tapi ia bukan Intan. Bayangan itu memiliki rambut panjang, namun kusut dengan kulit hitam legam. Benar, ia bukan Intan. Ia lebih mirip makhluk dari dunia gaib, dunia yang tak terjangkau dengan mata telanjang. Ia adalah Nyi Gondang Mulih, adik dari Ki Kebo Bertolo, bisik Nini pelan. Sosok yang disebut Nyi Gondang Mulih membuka mulutnya, memperlihatkan sepasang taring di sudut bibirnya. Taring-taring agak kuning, bukan emas, mungkin jigong. Hati-hati anakku, kesaktiannya hampir melebihi Ki Kebo Bertolo. Apalagi ia juga memiliki ajian rawa rontek yang sulit dikalahkan. Apakah ia manusia atau makhluk jadi-jadian ini? Tanyaku. Ia sudah hampir 1 abad menghilang. Kalau dari baunya, ia mungkin sudah mati. Dan inilah bentuk ilmu hitam yang dimilikinya. Mata makhluk itu terbuka. Namun entah kenapa, tiba-tiba Nini menarik lenganku. Kita harus pergi dari sini. Kau belum mampu menandinginya, katanya, lalu secepat kilat ia membawaku terbang. Kami kembali ke puncak Ciremai dan langsung menuju kawah. Sekarang, cepat kau lompat masuk ke dalam kawah itu, perintahnya. Aku tercengang mendengarnya. Apa? Nini ingin merebusku hidup-hidup? Tanyaku tak mengerti. Cepat lakukan. Musuhmu adalah Nyi Gondang Mulih. Kau harus memiliki kekebalan dari apapun, jelasnya. Nini, jangan main-main nih. Mana mungkin aku terjun ke dalam kawah panas itu. Tubuhku akan matang direbus seperti mie instan. Tidak mau aku. Ingat Nyi, aku punya istri cantik. Kalau aku mati, ya jadi janda dong. Lalu bagaimana dengan anakku, Ayu Sekar Arum? Ya sedang lucu-lucunya. Aku tak ingin ya punya bapak kualon. Anak tuyul, disuruh lompat saja susah banget. Lompat sekarang,
atau aku yang akan melemparmu. Nini mengancamku geram. Tapi Nini, sebagai seorang guru yang baik, ia harus memberi contoh terlebih dahulu. Bukan cuma teori saja, melainkan secara praktek. Ia harus bisa. Coba Nini buktikan dulu. Anak tuyul, bisa-bisanya kau ngeles. Cepat lompat, atau... Nini menghentikan ucapannya. Tangan kanannya mengayunkan tongkat. Aku tak sempat menghindar. Tubuhku meluncur deras ke bawah. Hawa panas lahar segera menyembur tubuhku menjadi bubur. Namun aneh bin ajaib, saat tubuhku menyentuh lahar itu, aku sama sekali tak merasa panas sedikit pun. Berulang kali aku memeriksa tubuhku. Semuanya utuh. Tak ada luka bakar sedikit pun. Untuk lebih meyakinkan, aku menyelam ke dalam kawah yang bergejolak dengan asap belerangnya yang menyengat. Kenapa? Apa kau merasa heran dengan kawah itu? Ingat bocah, setiap apa yang kita lihat belum tentu benar adanya. Keyakinan adalah inti dari segalanya. Kau mengira kalau tubuhmu akan hancur menjadi bubur bila masuk ke situ? Tapi karena aku yakin dengan kemampuan ilmuku yang dapat menembus hal yang tidak wajar menjadi biasa, maka aku juga yakin kau pasti mampu. Nini memberi semangat. Malam ketika aku tinggal di dalam goa, aku kembali mengosongkan pikiranku, berusaha menyatukan pikiranku dengan alam, agar aku dapat hidup menuruti kehendak alam, menyerap energi yang maha pencipta. Semua aku serahkan pada takdir. Apa yang dikehendakinya, maka aku menerimanya. Semua itu adalah jalan hidup yang bukan aku pilih. Aku tak tahu sudah berapa jam aku di atas batu ini. Bokongku terasa panas. Aku ingin semua ini selesai. Aku ingin pulang. Aku rindu pada anakku, Ayu, yang kini mulai belajar bicara. Rindu dengan Nuraini istriku, yang mungkin tengah menanti kedatanganku. Panggilan jiwa untuk menolong, menyelamatkan, dan membawa Intan pulang adalah tujuanku. Kabut hitam tebal menyelimuti puncak Ciremai. Aku ingin segera turun gunung, ingin segera menemui Intan untuk aku bawa pulang. Namun, kabut hitam memaksa aku untuk kembali ke dalam goa. Baru saja aku masuk. Tiba-tiba aku merasa ada guncangan. Deru angin berkesiut menggoyang-goyang pepohonan di pintu goa. Apa sebenarnya yang terjadi? Dinding-dinding goa mengalami keretakan karena goncangan itu. Mungkin gempa, pikirku. Aku segera keluar dari goa. Aku tak mau mati konyol tertimbun di dalam sana. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih menyilaukan meluruk ke arahku. Refleks aku menghindar. Samar-samar, dalam pekatnya kabut, sosok itu kian mendekat. Kemudian ia tertawa membuatku heran. Apanya yang lucu? Akhirnya aku menemukanmu, kakak. Intan, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Tanyaku. Itu mudah bagiku. Bukankah kakak sekarang menjadi murid Nini Pelet? Kamu juga nyaman kan bisa dekat dengan nenek peot itu? Kamu menolak aku menjadi istri keduamu, tapi malah asyik-asyikan kumpul kebo dengan si peot tua itu. Bahkan tega meninggalkan anak istrimu. Kata-kata Intan membuat aku emosi, namun aku berusaha untuk meredamnya. Intan, aku di sini tengah belajar ilmu, karena aku ingin menyelamatkanmu dari pengaruh dendammu yang tidak berdasar. Aku mencoba meredam sikap Intan. Menyelamatkan aku, kamu bilang. Tapi justru kakak yang telah membuat aku sesat. Dan sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak, kakak harus ikut bersamaku. Intan sudah berubah. Ia tak lagi menganggapku sebagai kakaknya. Oh, jadi itu tujuanmu datang ke puncak gunung ini. Maaf Intan, aku tidak bisa. Aku telah memiliki keluarga, dan aku bahagia bersama mereka. Kau bilang bahagia? Tapi aku akan merampas kebahagiaan itu. Aku akan membawamu ke tempatku. Di sanalah kamu akan menikmati kebahagiaan itu bersamaku. Tidak, sekarang kamu ikut aku pulang. Kasihan ibumu, kataku membujuknya. Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa. Aku hanya ingin kamu menjadi suami aku. Intan, mengapa harus begini? Aku rasa masih banyak laki-laki lain yang jauh lebih tampan dariku. Kamu bisa membuat laki-laki manapun bertekuk lutut memohon cintamu.
Benarkah? Kalau begitu buktikan. Cobalah bertekuk lutut di hadapanku. Intan, mana mungkin aku bisa melakukan itu? Ingat, aku telah kebal dari segala pengaruh pelet. Jadi aku rasa itu tak mungkin. Aku dan Intan saling pandang. Intan ternyata tahu perasaanku. Tapi tidak mungkin aku untuk menduakan istriku Nuraini. Tidak. Aku tak akan berpaling dari cinta dan kasih sayang istriku yang telah memberiku seorang anak. Dalam kebisuan kami bertiga. Suara tawa membahana dan amat memegahkan telinga. Suara itu berasal dari sosok yang baru menyembul dari celah bebatuan. Ia tak lain adalah Nyi Gondang Muli. Tak sia-sia aku datang ke sini. Ternyata kalian sudah berkumpul. Hormatku padamu, Nyi Pelet. Tokoh legenda ratusan tahun yang kini masih hidup. Luar biasa ilmu yang kau miliki. Nyi Gondang Muli menghentikan langkahnya tepat di hadapan ini. Apa tujuan kau datang kemari, Bungkuk? Seru Nini Keram. Tujuanku? Aku akan membawa cucuku pulang. Tapi tidak sendiri. Cucuku pulang harus didampingi oleh pemuda itu. Nafas manusia separuh siluman itu tersengal dan mengeluarkan bau busuk, membuat perutku terasa mual. Kalau aku tak mengizinkan, kau mau apa siluman murahan? Tamprat Nini. Itu yang aku inginkan. Jika anak muda ini menolak, maka aku akan memaksanya. Dan jika kau melindunginya, maka aku akan mengakhiri hidupmu Nini Peot. Kurang ajar kau Gondang. Dulu kakakmu si Pertala pernah tanding denganku tanpa ada yang kalah. Sekarang kau adiknya mengajak kau duel. Apa yang aku takuti? Majulah. Biarkan cucu kita menjadi saksi hidup pertarungan pendekar legendaris dari masa lalu dengan siluman bau sepertimu. Aku dan Intan segera menepi karena aku tahu kehebatan ilmu yang mereka miliki. Nini Pelet bukan hanya memiliki ajian jaran goyang saja, melainkan rangkah gunung pun sudah ia kantongi. Sedangkan Nyi Gondang sudah jelas akan menggunakan aji rawa ronteknya. Nyi Gondang sudah bersiap untuk ancang-ancang menyerang. Namun Nini berteriak lantang. Tunggu! Nyi Gondang mengurungkan serangannya. Kenapa lagi kau Peot? Nini berpaling. Ia memandang ke arah kami. Anak setan, kalian ini sengaja menjauh dariku karena kalian mau asik-asikan. Aku mau bertarung melawan siluman bau ini. Kalian malah mojok di situ. Aku tahu kalian bukan takut kena panas ilmu kami berdua, tapi kalian mau pemanasannya. Aku jadi panas tahu. Sungut Nini melihat kami berhimpitan. Berisik kau Peot. Biarkan saja mereka. Jangan kau ganggu. Mereka memang berjodoh. Tawa Nyi Gondang mirip kambing kurap. Intan sepertinya benar-benar ingin menguasai diriku. Ia bahkan sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Kini, tangan gadis itu mengembang. Dari telapaknya memancar cahaya putih. Mungkin Intan sudah menguasai aji pamungkas yang ia dapat dari Nyi Gondang Muli, manusia yang sudah berubah menjadi separuh siluman. Kemajuan gadis itu begitu pesat. Dalam waktu singkat telah banyak menyerap ajian-ajian tingkat tinggi. Namun sayang, ilmu yang ia dapati adalah ilmu sesat. Selarik sinar putih mengarah kepadaku. Bila aku ladeni dengan ajian rangka gunung, bukan tidak mungkin ia akan celaka. Tenaga dalam Intan tidak cukup besar bila dibandingkan tenaga dalamku. Aku segera merapal aji halimunan. Sinar putih menghantam pohon hingga tumbang. Laksana hujan petir tepi kawah sesaat terlihat terang benderang. Namun ia kini tak dapat melihatku. Mata gadis itu celingukan mencari-cari keberadaanku. Ayo kakak, hadapi aku. Kamu jangan jadi pengecut yang hanya berani melawan nenekku. Teriak Intan sesumbar. Kamu sudah lelah, manis. Sebaiknya sekarang kamu pulang saja. Jangan memaksakan dirimu untuk memiliki aku. Tidak, aku tidak akan pulang tanpa kamu, Kak. Lebih baik aku mati bila tak dapat memiliki dirimu. Selesai berkata, Intan melepaskan pukulannya ke arah di mana aku berada. Begitu dahsyatnya sinar itu menghantam batu besar hingga hancur berkeping-keping. Aku bergidik ngeri. Bagaimana jika sinar itu mengenai tubuhku?
Kini, Intan seperti kelelahan. Ia terduduk di sebuah batu, tangannya mendekap lutut. Ia seperti tahu kalau aku tak mungkin menyerangnya. Aku menunggu kemarahan Intan mereda. Setelah itu, aku mendekatinya. "Semua sudah berakhir, adikku," kataku lembut. Intan melirik sekilas. "Olah, ternyata kamu masih mau memanggil aku adik ya, Kak?" Mata gadis itu terbelalak. Ia menatapku lembut. Namun aku tetap berjaga kalau ia akan berlaku curang. "Aku sungguh mencintaimu, Kak. Aku tak mau kalau kakak hanya menganggapku sebagai adik. Sejak kecil aku sudah merasa nyaman jika berada di dekatmu. Namun kenyataan pahit itu..." "Sudahlah sayang, semua sudah terjadi. Aku tetap menyayangimu." Intan berdiri. Ia memandangku dengan tatapan sayu. Lenganku diraihnya. Ia berjinjit menjajarkan wajahnya dengan wajahku. Aku tak tahu harus bagaimana, membiarkan atau menolaknya. Nyai berpaling. Ia memandang ke arah kami. "Sudah, jangan ikut campur urusan anak muda Nenek Peot. Biarkan mereka berdua bercinta. Kita yang tua tinggal merestuinya saja." Celah Nyi Gondang. "Merestui gundulmu? Aku akan merestuimu Bumbungkuk agar cepat pergi ke neraka." Sehabis berkata, Nini langsung menyerang. Cahaya biru yang keluar dari tongkat Nini itu adalah racun ular yang teramat mematikan. Langsung menerjang ke arah Nyi Gondang. Nyi Gondang menyambut cahaya itu dengan kipasan rambut panjang dan gimbalnya. Rambut itu juga memiliki kedahsyatan luar biasa. Kedua nenek tua itu terpental jauh beberapa meter. Nyi Gondang sempat tersungkur, namun cepat kembali berdiri dengan kuda-kuda siap menyerang. Nini mengelus-elus pinggangnya, mungkin encoknya kuat. Berkali-kali bentrokan itu terjadi, dan dalam satu kesempatan, Nini menghantamkan ajian rengkah gunung ke arah Nyi Gondang yang masih labil. Tubuh Nyi Gondang yang masih sempoyongan terhantam telak. Nyi Gondang memekik, menjerit setinggi langit. Tubuh nenek itu berhamburan bak daging yang tercincang. Nini Pelet tahu kalau tubuh itu akan menyatu kembali. Dan benar saja, serpihan tubuh yang seperti dimutilasi itu bergerak satu demi satu, berkumpul dan berpadu menjadi wujud seperti sedia kala. Aku terpana takjub melihat tubuh yang sudah hancur dapat menyatu kembali. "Gila, bagaimana bisa ia melakukan itu? Apa kamu juga bisa, Intan?" tanyaku, dan ternyata ia sedang memperhatikan aku. "Apanya, Kak?" Intan tergagap. "Enggak jadi deh. Bilang saja kalau kakak mau sekarang." "Apa?" aku balik tanya. Intan memonyongkan bibirnya, hatiku kepat-kepit. Nini Pelet sudah maklum kehebatan ajian itu. Maka selanjutnya, Nini merapal sesuatu. Tongkat kepala ular sudah diliputi kabut hitam. Inilah ajian Nini yang tak tertandingi. Nini akan siap untuk pertarungan hidup dan mati. "Kau tidak akan bisa membunuhku, Peot. Sebaiknya kau restui hubungan mereka. Kita akan menjadi besan." Nyi Gondang sepertinya merasa di atas angin. "Kau pikir aku suka punya besan macam sampean? Tubuhmu bau bangkai, karena kau memang bangkai," ejek Nini. "Sudah, sekarang kita tentukan siapa yang akan lebih dulu pergi ke neraka." Nyi Gondang melesat lalu laksana camar. Ia menukik sambil melepas ajian gentar buana. Benturan keras terjadi. Kawah bukit Ceremai seperti neraka, merah dan merah seperti bara api dari neraka. Bukit Ceremai akan menjadi saksi pertarungan kedua pendekar sakti. Nini Pelet, pendekar masa lampau yang masih hidup di abad milenium, yang melegenda dengan ajian jaran goyangnya. Sedangkan Nyi Gondang Muli, manusia separuh siluman, karena ia pernah mati dan hidup lagi lantaran memiliki ajian rawa rontek. Aku dan Intan dengan berdebar-debar menahan rasa takut. Aku takut kehilangan Nini, perempuan yang telah banyak membantuku. Begitu juga dengan Intan. Ia khawatir akan kehilangan eyang gurunya itu. "Ayo Peot, keluarkan seluruh kesaktianmu." "Kau tak akan bisa mengalahkan aku," teriak Nyi Gondang Jumawa. "Kita lihat saja nanti siluman bau." Tawa Nini menimpali. Dua ajian tingkat dewa saling serang, saling gempur. Berkali-kali Nini menyerang dan membuat Nyi Gondang sempat kewalahan. Tubuh Nyi Gondang hancur tercerai-berai terkena puluhan rengkah
gunung milik Nini Pelet. Namun secepat itu pula tubuhnya bersatu kembali. Nini melempar tongkatnya ke udara. Seketika itu pula langit menjadi berwarna merah. Dan dari balik langit muncul sosok ular kecil yang jumlahnya tidak sedikit. Apa yang akan dilakukan Nini selanjutnya? Nyi Gondang masih membetulkan letak kepalanya pada sendi lehernya. Rambut gimbal panjangnya kini mengeluarkan nyala api yang berkobar. Setelah kepala itu terpasang, Nyi Gondang meluruk mengipaskan rambut apinya ke arah Nini. Namun Nini sudah bersiap menyambut serangan itu. Benturan hebat terjadi. Tubuh Nyi Gondang kini terpisah menjadi beberapa bagian lagi. Sedangkan Nini terpental jauh menghantam pohon hingga tumbang. Nini Pelet berteriak lantang. Cepat habisi siluman itu. Kunyah, jangan kalian sisakan. Dari celah langit ular-ular kecil langsung menyerbu bagian-bagian tubuh Nyi Gondang yang belum sempat jatuh ke tanah. Jerit Nyi Gondang begitu menyayat. Tubuhnya musnah tak tersisa menjadi santapan ular jelmaan tongkat Nini Pelet. Jeritan kali ini adalah jerit yang terakhir. Jerit kematian yang teramat menyayat hati. Intan mendengus. Pandangannya tajam menatap Nini. Ia tersenyum sinis, lalu melangkah menuju tepi kawah. Intan memandangku dan berkata, "Selamat tinggal kakak. Kelak kita akan berjumpa kembali entah di mana. Aku tetap mencintaimu." Intan melambaikan tangan dan secepat kilat tubuhnya meluncur ke dalam kawah yang bergejolak. "Intan!" Aku berteriak ingin menolong tapi terlambat. Aku hanya terpaku, tak tahu harus berbuat apa. "Selamat jalan hatiku." Aku hanya bisa berdoa agar arwah Intan diterima di sisi Sang Pencipta. Kupandangi kawah bukit Cerma yang bergejolak. Aku tak dapat membayangkan seperti apa tubuh Intan di dalam sana. Aku pun tertunduk dan dari kedua mataku menitipkan air bening. Di lain waktu, dan kini aku sekeluarga menetap di kampung sebelah yang letaknya tidak jauh dari rumah keluarga Nuraini. Sebuah rumah kampung tapi memiliki halaman cukup luas. Sedangkan rumah mewah pemberian dari Nini sudah kami jual. Dari kelebihan itu aku membuka usaha sendiri, membuka sebuah bengkel kecil-kecilan. Nur tak mau aku bekerja di luar sana yang terkadang harus lembur sampai larut malam. Dan demi Ayu putri kami, aku pun menuruti kemauan istriku. Ini adalah awal sebuah lembaran cerita baru yang akan memulai lakon kehidupan di masa depan. Kebahagiaanku terasa sudah lengkap. Memiliki istri cantik, seorang putri buah cinta kami yaitu Ayu yang sekarang sudah bisa berjalan dan belajar makan sendiri. Aku juga semakin sayang pada istriku. Ia kini sudah jauh berbeda dari Nuraini yang dulu. Istriku kini berpenampilan dewasa, selalu mengenakan hijab dan selalu juga bersosialisasi sesama tetangga. Banyak perubahan dalam tatanan kehidupan rumah tangga kami. Nuraini istriku kini sudah berpenampilan lebih feminim. Ia lebih suka mengenakan hijab ketimbang membuka. Ia juga sudah mampu beradaptasi dengan sikap yang lebih dewasa, bersosialisasi dengan tetangga, saling bantu dalam segala hal. Pendek kata, Nuraini adalah istri idaman yang layak jadi panutan. Begitu pula halnya dengan diriku. Banyak warga mengharapkan agar aku juga membuka perguruan silat. Paling tidak, melatih pemuda kampung ini dengan alasan keamanan kampung ini. Di sisi lain, terkadang Bibi Sri, ibunya Intan, datang ke rumah untuk bersilaturahmi. Hal itu tentu saja membuat rasa bersalahku masih terus menghantuiku. Karena setidaknya, akulah penyebab kehancuran keluarganya. Perempuan tua itu telah banyak kehilangan. Kehilangan orang-orang yang ia cintai setelah meninggalnya Kang Praja, suaminya, kemudian harus kehilangan putrinya. Sementara anak sulungnya Yanto sudah tak peduli lagi akan dirinya. Sekarang Mbak sendirian, tak punya siapa-siapa lagi. Bibi Sri berkata lirih. Bibi jangan berkata begitu. Bibi masih ada aku juga istriku Nur. Bibi gak usah sungkan untuk meminta bantuan kami. Balasku terenyuh akan nasib yang telah menimpanya. Aku mulai disibukkan dengan usaha baruku. Bengkel milikku kini mulai berjalan lancar dan memiliki banyak pelanggan. Aku juga sudah merekrut 2 karyawan untuk pelayanan lebih cepat. Istriku juga selain mengasuh dan membesarkan Ayu, ia juga mulai belajar membuat kue-kue untuk dititipkan pada warung dan menjaring konsumen lewat medsos. Alhasil,
perekonomian kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Siang itu hari Minggu, aku sengaja menutup bengkel. Aku ingin menghabiskan waktu bersama istri dan anakku. Kami berniat untuk pergi berlibur, melepas kepenatan setelah sepekan penuh bekerja. Namun niat itu terpaksa kami batalkan, karena kedatangan seorang wanita dengan penampilan bak seorang ratu. Aku hanya tersenyum melihat wanita itu, karena aku sudah hafal betul siapa dia. Suara tawa khas Nini Pelet mengiringi langkahnya. Tak seorang pun yang tahu atau menyangka kalau wanita yang berpenampilan bak seorang ratu itu ternyata seorang nenek bungkuk yang berusia sudah ratusan tahun. "Apa kabar anak cucuku?" Nini menyapa kami, dan dengan penuh rasa kangen, kami pun menyalami Nyai. Nyai memeluk kami bergantian, tapi ia tak jadi memelukku. "Aku gak mau memelukmu lagi, bocah geblek. Nanti ada yang cemburu." Tawa kami pun pecah mendengar seloroh ini. "Oh, cucu Nini, sudah besar cantiknya." Nini mengangkat Ayu lalu menimangnya. Ayu juga seperti sudah merasa dekat dengan Nini, padahal sudah lama tidak melihatnya. "Jelas cantik dong, Nyi. Kan ibunya juga cantik," kataku sambil memeluk Nur yang sengaja memelas pelukanku. Iya, aku juga dulu cantik loh." "Pastilah Nini, sekarang pun ini masih terlihat cantik," balasku. "Ayo, masih mau menggoda aku?" Kedatangan Nini Pelet kami sambut gembira. Nenek peot yang kini menjelma menjadi seorang wanita cantik itu pun merasa senang melihat kebahagiaan sekeluarga kami. Namun Nini juga membawa kabar yang kurang menyenangkan. Nini mengatakan kalau kawah Bukit Ciremai saat ini tengah bergejolak hebat. Lahar seperti hendak meluap. Memang tidak menimbulkan erupsi, namun khawatir akan terjadi banjir lahar panas yang bisa menimpa jalur-jalur sungai. "Apakah ada penyebabnya, Nini?" tanyaku, ingin tahu. "Tentu ada sebabnya. Dari gerakan letupan lava itu, seperti ada makhluk lain yang hidup di dalam kawah sana." "Apa ada yang harus aku lakukan ini?" "Tidak ada. Kau diamlah di rumah. Jagalah anak dan istrimu. Santai sajalah. Biar aku yang akan menyelidikinya." "Tapi Nini, nggak pakai tapi-tapian. Apa kowe meragukan kemampuan aku?" "Oh, tentu tidak. Aku cuma takut kehilangan ini." "Dasar cakemplung. Masih saja kau takut kehilangan aku rupanya." "Kalian jangan sungkan untuk selalu memberi kabar bila ada sesuatu." "Baik Nini, aku akan selalu merindukanmu Nini." "Rindu-rindu kepalamu peyang," gerutu Nini. Kemudian pamit dan dalam sekejap tubuhnya sudah tak tampak lagi. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di puncak Ciremai sana? Langit terlihat kemerahan seakan ada kobaran api yang meletup-letup. Semoga tak ada lagi prahara Bukit Ciremai yang telah menggores luka hati bidadari kecilku Intan, sampai ia tega menenggelamkan harapannya bersama tubuhnya. Intan yang ku kenal sejak kecil, yang telah aku anggap sebagai seorang gadis, tiba-tiba menyatakan perasaan yang ia sembunyikan sejak lama. Ia mencintaiku. Saat itu jiwaku labil, antara memilih atau menepis rasa itu. Aku sadar kalau aku telah memiliki Nini dan Ayu, anakku. Entah bagaimana nasib gadis itu. Apakah benar ia telah lenyap di lahap panas kawah Ciremai? Atau mungkin ada cerita lain tentang dia? Kata-kata Nini Pelet agar aku selalu waspada itu pertanda akan ada gejolak yang akan muncul kembali. Nur, istriku, sudah wanti-wanti agar aku tidak lagi turut campur urusan Intan. "Dia sudah tiada, Mas. Cerita tentang Intan sudah berakhir. Sudah selesai. Aku tak mau lagi kamu terpengaruh oleh kabar dari Nini. Seandainya pun Intan bisa hidup lagi dan balas dendam, aku yakin Nini akan dapat mengatasinya." Nur berkata panjang lebar tentang kemungkinan lainnya. "Iya sayang, aku juga tak mau lagi mencampur urusan itu. Aku ingin hidup tenang bahagia." Kiranya apa yang telah dikatakan Nini memang cukup beralasan. Puncak Gunung Ciremai kini nampak gelap. Sesekali pijar-pijar api terlihat jelas saling kejar. Dari kejauhan seperti tengah terjadi hujan kembang api. Namun sejauh ini belum dinyatakan terjadi erupsi gunung. Melalui telepati Nini menginginkan agar aku naik ke puncak untuk melihat apa yang tengah terjadi.
Hal itu aku sampaikan niatku kepada Nuraini. Mas, baru saja aku bilang kamu gak usah ikut campur lagi. Sekarang malah ke sana. Jangan-jangan kamu cuma alasan. Padahal kamu mau menemui Nyai. Sungut Nur. Sudahlah sayang. Aku sudah tak mau membahas soal ini. Aku dan Nini sudah tidak lagi berhubungan seperti dulu. Kini antara kami hanya terbatas hubungan antara guru dan murid. Terserahlah, tapi aku tak mau lagi terkena imbasnya. Dengan terpaksa, Nuraini mengizinkan aku untuk naik puncak Ciremai. Untuk mempersingkat waktu, aku menggunakan ajian serimpi angin. Dalam sekejap aku sudah berada di puncak. Hawa panas terasa begitu menyengat. Pandanganku pun seperti kabur dan hanya mampu melihat beberapa meter saja. Terdengar suara batuk. Seketika tubuh Nini melesat keluar dari dalam goa. Akhirnya kau datang juga, anak dungu. Nini langsung menyambutku. Nini lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Sebenarnya aku tidak yakin kalau gadis itu telah musnah, digodok dalam kawah itu. Karena sebenarnya aku melihat bayangan seorang melintas di atas kawah. Bayangan itu mirip seorang wanita yang melesat begitu cepat. Yang aku belum tahu apakah ia menyambar tubuh Intan saat ia meluncur ke dalam kawah atau tidak. Jelas Nini. Lalu bagaimana cara kita membuktikannya? Tanya aku tak sabar. Kita coba melihat di mana keberadaan gadis itu. Nini kemudian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Seketika itu juga tongkat di tangan Nini bergetar hebat. Mata tongkat berbentuk ular itu menyala merah membara. Dari mulut tongkat Nini Pelet keluar berhamburan ratusan bahkan ribuan ular-ular kecil. Makhluk-makhluk itu berputar-putar di sekitar tempat itu. Tangan Nini mengembang, kemudian berteriak lantang. Woi anak-anakku, kalian menyebarlah untuk mencari di mana keberadaan gadis itu. Teriak Nini. Aku seketika itu juga ratusan ular menyebar memenuhi langit puncak Ciremai. Sebagian dari ular-ular itu menjebruskan diri ke dalam kawah, sementara yang lain meluncur bak anak panah menembus awan gelap bercampur debu. Ilmu terawang sukmaku tak dapat menembus ke dalam kawah. Biarlah anak-anakku masuk ke sana. Sebagian lagi mencari entah kemana. Intan mungkin telah binasa, tak tersisa lagi tubuhnya, sehingga aku tak dapat mendeteksinya. Apakah masih ada harapan kalau Intan masih hidup? Tanyaku berharap. Entahlah, kalau ia masih hidup tentu penerawanganku dapat merasakan denyut darah gadis itu. Tapi ini, aku tak lagi merasakannya. Kalaupun ia muncul itu berarti adalah makhluk lain yang menyerupai Intan. Katakanlah mayat hidup. Tapi kalau mayat, bagaimana bisa hidup Nini? Hal itulah yang akan segera kita tahu. Hampir 1 jam lebih, aku dan Nini berdiri mematung, menunggu ular-ular kecil itu kembali. Benar saja, ratusan ular keluar dari dalam kawah yang bergejolak. Mereka kembali masuk mulut tongkat Nini tanpa membawa apa-apa. Tak lama kemudian, ratusan ular terbang berbondong-bondong menuju tongkat Nini. Beberapa ekor diantaranya membawa sopekan jaring. Ular-ular itu melepas sopekan kain itu. Aku dan Nini memperhatikan sopekan itu. Tidak salah Nini, ini kaos yang dipakai Intan saat itu. Aku yakin sekali Nyai, berarti ia masih hidup Nini. Aku berseru gembira. Bisa juga ia telah mati, dan yang ularku temukan adalah mayat hidup atau zombie. Nini kembali mendeteksi keberadaan Intan. Tak lama kemudian, Nini menarik nafas panjang. Setelah aku terawang, gadis itu berada jauh dari tempat ini. Sepertinya seputaran daerah Garut. Mereka berada di suatu gua yang disebut gua. Nini menjelaskan. Nini, tadi menyebut kata mereka. Siapa yang Nini maksud? Tanya aku penasaran. Aku belum tahu. Yang pasti aku hanya melihat seorang wanita muda tengah menemani Intan. Berarti ia masih hidup? Kelihatannya kamu senang kalau Intan masih hidup ya. Jangan-jangan kau masih ngarep ya. Nini menggerutu. Siapa yang ngarep Nyai? Aku senang kalau ia masih hidup. Setelah mendeteksi keberadaan di mana Intan berada saat ini, Nini menyuruhku untuk pulang sambil berpesan agar aku selalu waspada.
Tapi Nini, sebaiknya kita ke sana. Jangan sampai Intan mendahului kita. Aku khawatir ia akan membuat onar lagi. Apalagi sekarang ia telah banyak memiliki ilmu kesaktian dari nenek moyangnya. Sebenarnya aku juga ingin ke sana sendirian. Tapi kalau kamu mau ikut, aku oke-oke saja. Jawab Nini sambil tertawa. Maka hari itu juga kami turun gunung menuju puncak Guha di Garut. Lagi-lagi, Nini harus mendeteksi keberadaan goa tempat mereka. Aku benar-benar takjub dengan kehebatan ilmu nenek peot ini. Dalam sekejap saja, ia sudah dapat memastikan kalau goa itu ada di sekitar situ. Nini melompat bak burung terbang, sementara aku hanya bisa melompat-lompat ringan dengan pijakan bebatuan. Sampai di depan mulut goa, Nini mengisyaratkan agar aku berhati-hati, sebab yang akan kami hadapi bukanlah manusia biasa. Bisa jadi kini Intan telah dibangkitkan dari kematiannya dan menjelma dalam pribadinya yang lain. Dengan perlahan kami mengendap masuk ke dalam goa, namun kami tak bisa menemukan mereka. Kami hanya dapat merasakan hawa hangat kalau tempat ini belum lama masih dihuni. Kita terlambat. Sepertinya Intan telah bangkit atau dibangkitkan dari kematiannya. Cepat kau pulang sekarang juga. Aku khawatir ia mencarimu dan keluargamu. Perintah Nini. Lalu bagaimana denganmu Nini? Apakah Nini tidak ikut bersamaku? Tidak. Aku tahu mau nanti istrimu cemburu denganku. Tawa Nini mengiringi kepergianku. Malam baru saja turun. Suasana kampungku nampak mulai sepi. Aku bergegas menuju rumah. Namun, sebelum kakiku menginjak halaman, seseorang menghentikanku. Anjas, tadi sore ada seorang wanita mencarimu. Sepertinya ia kurang waras. Wanita itu menyebut dirinya sebagai Intan. Kami berusaha mengusirnya karena kami takut terjadi apa-apa pada keluargamu, kata salah seorang tetanggaku. Aku bergegas masuk ke rumah melihat anak dan istriku yang tengah asyik bermain ditemani keponakan Nur. Namun ketenanganku terusik juga manakala Bisri datang ke rumah dan menceritakan kalau Intan telah kembali. Bibi sama sekali tidak menyangka dia akan pulang. Bibi sangat bersyukur. Tapi Bisri sama sekali tidak mengerti melihat sikap Intan yang aneh. Tutur Bibi Sri. Aneh bagaimana, Bi? Tanyaku, sementara Nuraini mendengarkan dengan rasa takut. Menurut cerita Bisri, kini Intan seperti bukan Intan yang dulu. Jauh sekali perbedaannya. Pakaiannya compang-camping dan bau belerang. Ia juga seperti tak mengenali orang. Ia hanya memandangi Bibi tanpa berkata apa-apa. Ia pergi begitu saja. Bibi merasa kalau ia bukan Intan. Intan dulu manja sekali. Bibi tidak tahu lagi bagaimana nasib anak itu. Bibi menitikkan air matanya. Aku dan istriku juga menahan haru mengingat nasib Intan yang harus mengasingkan dirinya. Sepulangnya Bibi, aku dan Nur tenggelam dalam arus kepiluan. Sesekali aku melihat Nur mengusap matanya. Ia menangis. Memang berat penderitaannya, sehingga jiwanya pun terguncang. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Iya mas, aku sama sekali tak menduga kalau semua harus seperti ini. Aku tak menduga kalau ia juga mencintaimu mas. Padahal seandainya dia mengatakan itu sejak dulu, mungkin aku... Sudahlah. Kita tak perlu mengungkit masa lalu. Kita harus percaya kalau ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Aku memotong kata-kata Nur. Ia memelukku erat sambil terisak. 2 hari kemudian, Nyai kembali berkunjung. Kebetulan Ayu, anakku, sedang tidur siang, sehingga ia tak sempat menimang anak itu. Kenapa kau tidak tertawa? Ini karena ada hal penting yang aku anggap darurat. Maksud ini? Saat kau pulang kemarin itu, aku berdiam di sebuah bukit yang tak jauh dari puncak gua. Aku mengamati setiap gerakan yang ada di sana. Entah, tepat semalam, aku melihat 2 orang wanita. Yang seorang jelas aku tahu dia itu Intan, walau pakaiannya tak karuan. Nah yang kedua ini aku sama sekali asing, belum pernah melihatnya. Aku menggunakan aji melepas sukma dan masuk ke dalam gua. Mereka telah tertidur. Untuk mengetahui siapa dia, aku masuk dalam alam pikirannya. Yang pertama aku lihat adalah penampilannya.
Ia layaknya seorang pendekar dari masa lalu. Pakaian yang ia kenakan adalah pakaian para kesatria Jepang. Rambut wanita itu pun dikuncir. Ia juga membawa katana. Baru setelah itu, aku masuk ke alam mimpi wanita itu. Tapi aku haus. Minta minum dulu. Tenggorokanku kering. Nini menghentikan kata-katanya karena haus. Nini mau kopi. Masa aku ditawari kopi? Sudah air bening saja. Aku pun menurut mengambil air minum. Setelah minum, Nyai melanjutkan ceritanya. Aku tanya siapa dia. Lalu ia menjawab. Namaku Mahiro, seorang prajurit dari negeri matahari terbit. Aku adalah seorang kesatria yang ditugaskan oleh Kaisar Hirohito. Nini Pelet dengan menggunakan ajiannya mampu menembus alam bawah sadar seorang pendekar wanita yang menyebut dirinya Mahiro. Pengabdi setia Kaisar Hirohito yang lebih dikenal dengan nama Kaisar Sawa. Begitulah apa yang aku ketahui tentang wanita itu. Nini mengakhiri ceritanya. Jadi wanita itu orang Jepang. Kenapa bisa sampai tanah Jawa ini? Tanyaku tak mengerti. Entahlah, tapi kemungkinan besar ia adalah seorang mata-mata kaisar untuk mengintai Nusantara ini. Tapi perang kan sudah lama terjadi. Kenapa ia masih di sini? Dan kalau benar ia prajurit atau entah apa namanya, seharusnya ia sudah tua. Tapi ini, ya Nini, bilang sebaya dengan Intan. Nah itulah yang harus kau tahu. Mahiro itu memang sudah tua atau mungkin sudah tiada. Tapi secara kebetulan saat itu, tepat hari terhitungnya kebalikan dunia, Mahiro terlempar ke zaman ini. Zaman yang seharusnya tak ada lagi nama Mahiro. Ia mungkin sama denganku, seorang tokoh legenda yang masih tersisa dari masa lampau. Ia juga menyebut dirinya yang berkembara dari negeri matahari terbit. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Mahiro jelas berpihak pada Intan, dan tentu saja akan membantunya untuk membalas kematian guru-gurunya. Ya, kita lihat perkembangannya. Namun aku minta agar kau bisa membujuk warga sini agar tidak mencampuri urusan ini. Aku takut mereka akan menjadi korban. Baik Nini, aku akan memberitahu mereka. Aku kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Aku tak mau karena masalah pribadiku harus menghambat perekonomian keluargaku. Sementara itu juga, aku berpesan pada warga untuk tidak mengganggu Intan bila ia muncul nanti. Sebenarnya, aku ingin menitipkan istri dan anakku pada ayah dan ibuku. Tapi aku khawatir bila Intan datang mencarinya. Intan, apa yang harus aku lakukan? Tak mungkin aku harus bertarung dengannya. Mana tega aku. Tapi apa boleh buat? Demi ketenangan istri dan anakku, mungkin aku akan berusaha semaksimal mungkin. Aku akan menerima semua resikonya. Malam belum terlalu larut. Aku masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Pikiranku masih saja dihantui bayang-bayang Intan. Tiba-tiba, aku melihat sesosok bayangan berkelebat. Tak lama, kemudian sosok lain menyusul. Dengan cepat aku bangkit. Dengan berjalan ala ninja, perlahan aku mengendap-endap, mencoba mencari di mana bayangan tadi. Tepat di bawah sebuah pohon besar, aku melihat dua sosok yang mirip dengan postur wanita. Aku mengintai kedua sosok wanita itu. Setelah aku amati, seseorang dari sosok itu adalah Intan, gadis yang selama ini menghilang. Benar apa yang dikatakan ini. Kalau keadaan Intan tidak seperti dulu lagi, pakaiannya compang-camping, mirip seorang gembel atau orang yang kurang waras. Sedangkan sosok lainnya seorang wanita sebaya Intan. Penampilannya agak aneh. Ia seperti seorang pendekar. Rambut gadis itu dikuncir. Pakaiannya pun mirip pendekar dalam cerita heroik Jepang, lengkap dengan katana di punggungnya. Iakah Mahiro? Aku berpikir seandainya aku keluar, mereka pasti menyerangku. Dan apa mungkin aku dapat mengatasinya? Tidak. Aku harus memanggil Nini, karena aku yakin Nini akan mampu mencari jalan terbaik. Dengan cepat aku melakukan konsentrasi dan menengadakan kontak pada Nini. Nini memintaku agar aku memancing mereka ke sebuah tempat yang luas, gunanya untuk mencegah jatuhnya korban dari warga. Aku menghampiri mereka, mencoba untuk menyapa Intan. Intan menatapku tanpa ekspresi. Matanya tajam menatapku. Ia mengangkat tangannya, kemudian tanpa kusangka,
Selarik sinar yang keluar dari telapak tangan Intan mengarah kepadaku. Untung aku menghindar, dan sinar itu menghantam dinding sebuah pos jaga yang hancur seketika. Dentuman suara pukulan Intan membuat warga terbangun dan melihat apa yang terjadi. Dengan cepat, aku menyuruh mereka pergi. "Cepat, kalian pergi. Dia bukan lagi manusia." Aku memperingati warga. Kemudian aku melesat untuk mencari tempat seperti yang Nini inginkan. Aku sampai di sebuah lahan pertanian yang tandus. Intan dan pendekar itu pun menyusul di belakangku. Aku celingukan mencari keberadaan Nini. Kalau ia tak datang, tamatlah riwayatku. "Intan, sadarlah, aku Anjasmara, kakak kamu. Mari kita pulang." Aku mencoba membujuk Intan, namun sungguh di luar dugaan, gadis itu tertawa. Suara tawanya parau dan mirip suara seorang laki-laki. "Aku bukan Intan. Aku laki Kebo Pertolo. Aku bangkit dari kematianku untuk membalas kematian keturunanku yang telah kalian bunuh," seru Intan yang kini sudah dikuasai Ki Kebo Pertolo. Waduh, gawat juga nih urusan. Mana mungkin aku mampu untuk melayani mereka berdua? "Aku belum terlambat kan, anak bagus?" Nini sudah berdiri di sampingku. "Apa kabar kau, Nini Pelet? Kau masih ingat aku?" Intan mendekati Nini. "Tentu saja, suaramu mengingatkan aku pada seorang musuhku yang bernama Ki Kebo Pertolo." Nini agak terkejut. Jasad Intan yang kini sudah dikuasai arwah Ki Kebo mendekati Nini. Mereka saling tatap dengan penuh dendam. "Ternyata kau Pertolo. Kau sudah mampu 100-an tahun lalu, tapi bisa bangkit karena keturunanmu mati olehku. Bukan cucumu si Intan mati atas kemauannya sendiri." Nini kini sudah berhadapan dengan Intan atau Ki Pertolo. "Tunggu, siapa kau gadis cantik? Sepertinya kau bukan pribumi sini." Nini mengalihkan pandangannya pada sosok gadis di sebelah Intan. "Salam hormatku untuk Nini Pelet. Namaku Mahiro. Aku adalah prajurit pengelana pengabdi Kaisar Hirahito, atau yang lebih dikenal Kaisar Soma." Gadis itu memberi hormat pada Nini dengan membungkukkan tubuhnya. "Kaisar Mahiro, berarti kau juga berasal dari masa lalu. Mengingat Kaisar itu sudah tidak ada lagi. Lalu mengapa kau bisa berada di sini?" Sebetulnya saat Perang Dunia II, aku terperangkap di dalam dasar kawah Ciremai yang saat itu sedang kering. Namun lama-kelamaan aku menemukan jalan keluar yang menghubungkan jalan menuju guha. Di sanalah aku menetap. Aku sudah tak ingat lagi berapa usiaku sekarang. Kebetulan aku melihat gadis itu meluncur dalam kawah. Maka aku membawanya ke puncak guha. Mahiro menceritakan asal-usulnya. "Sebaiknya kau pulanglah, Mahiro." "Pulang? Aku akan pulang ke negeri matahari terbit apabila telah mengakhiri hidupmu, Nini Pelet." "Jadi kalian ingin melihat aku mati? Majulah kalian semua, biar aku yang peot ini bisa sekaligus mengirim kalian ke masa lalu. Lagi pula apa masalahmu sehingga ingin melihat aku mati, hai gadis cantik?" tanya Nini pada Mahiro. "Kita memang tak ada masalah, tapi aku ingin menguji seberapa kesaktian yang kau miliki, Nini Pelet," balas Mahiro lalu menghunus katana. Nini sudah siap dengan ajian tekad tingginya. Sepertinya ia sudah maklum akan kehebatan kedua orang itu. Aku bingung yang mana yang akan menjadi lawanku. Memilih Intan itu tak mungkin. Aku tak tega walau sebenarnya ia hanyalah jasad yang dikendalikan oleh arwah Ki Pertolo. Aku tak punya pilihan selain menghadapi Mahiro. Mahiro segera menghunuskan katananya. Sepertinya ia tak sabar ingin segera bertarung. Pada awalnya, aku hanya menjajaki kehebatan prajurit Jepang ini. Tapi karena Mahiro terlihat sangat agresif dalam menggunakan pedang, maka aku pun semakin berhati-hati. Mahiro memang pendekar haus pertarungan. Ia tak sungkan-sungkan menyerang ke bagian tubuh yang mematikan. Pertarunganku dengan Mahiro berjalan cukup sengit. Ternyata ia memang seorang pendekar yang luar biasa. Ia begitu gesit mengelak semua seranganku. Atau mungkin memang ia bukan lawan yang sepadan untukku. Nini dan Intan tengah bertarung sengit. Mereka telah menggunakan ilmu kanuragan tingkat dewa. Kilatan-kilatan cahaya dari benturan tangan keduanya seakan petir yang membelah bumi. Sementara aku dan Mahiro
sudah saling serang saling gempur. Pendekar matahari terbit itu ternyata memang bukan tandinganku. Ia seorang pendekar berkelas, dan pantaslah bila sang kaisar mempercayainya sebagai abdinya. Katana di tangan Mahiro berkilatan terkena cahaya bulan. Itulah keuntungan bagiku. Kilatan cahaya dapat kubaca jelas arahnya. Meskipun begitu, Mahiro dengan gesitnya menyerangku bertubi-tubi. Punggungku tersayat katana, terasa perih teramat sangat. Disusul perutku hingga aku tersungkur dan ambruk ke tanah. Darah membanjiri tubuhku. Aku menyobeknya untuk kukepatkan pada perutku yang sobek. Aku hampir putus asa saat Mahiro kembali siap menyerangku. Gunakan rangka gunung. Terdengar teriakan dari Nini menyadarkanku. Maka aku segera mengerahkan tenaga dalam dan bersiap menyambut serangan katana dari Mahiro. Dan sejurus kemudian, tubuh Mahiro meluncur deras dengan katana yang siap membelah tubuhku. Aku hanya menghindar sedikit, dan pukulan rangkah gunung segera aku lepaskan. Jeritan panjang terdengar memilukan. Tubuh Mahiro hancur berkeping-keping terkena hantaman ajian rangkah gunung yang teramat dahsyat, sehingga tubuh pendekar negeri matahari itu tak berbentuk lagi. Aku meraih nafas lega, lalu tubuhku ambruk ke tanah dan tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika aku membuka mataku, aku melihat Nini yang tengah bersimpuh di hadapanku. Rupanya kau sudah sadar, bocah. Semua telah selesai. Kemudian Nini menceritakan apa yang telah terjadi dengan jasad Intan yang telah dikuasai oleh Sukma Kiprotolo. Tubuh Intan musnah tak tersisa, menjadi santapan ular-ular peliharaan Nini Pelet. Seharusnya aku bisa merasa bangga. Setidaknya aku bisa mengalahkan Mahiro. Namun, pada kenyataannya, aku harus kehilangan orang yang pernah bahkan masih tetap aku sayangi. Laki-laki Intan selalu memenuhi cerita pada hari-hariku, dan sekarang harus berakhir. Tak ada lagi cerita tentang Intan. Semua telah lenyap, seperti tubuh gadis itu yang lenyap berkeping menjadi debu dan musnah terbawa angin. Puncak Ciremai kembali sunyi. Cerita tentang Intan kuharap benar-benar berakhir. Aku ingin kehidupan rumah tanggaku kembali normal, dalam artian hidup penuh keharmonisan tanpa dibebani perasaan was-was. Tak ada kata curiga, kecemburuan, dan prasangka buruk dari istriku. Walau masih ada sedikit ganjalan dari kehadiran Nini Pelet yang mungkin masih bisa menimbulkan prasangka kurang suka di hati istriku. Meskipun ia telah menyadari kalau hubunganku dengan nenek Peot itu hanyalah sebatas hubungan antara murid dan guru. Tak ada lagi kata perselingkuhan antara aku dan Nini Pelet. Namun aku merasa bersalah terhadap keluarga Intan begitu besar. Apalagi kini Bibi Sri tinggallah seorang diri. Tak ada lagi tempat ia untuk bersandar. Anak sulungnya Yanto seolah sudah tak peduli lagi kepadanya. Ia lebih suka hidup sendiri dengan caranya sendiri. Tak adakah sedikit rasa kesal, marah, atau dendam dalam hatinya? Di lain waktu, Ayu Sekar Arum tengah bermain bersama ibunya. Tawanya begitu riang, berlari ke sana kemari. Aku hanya memperhatikan keceriaan ibu dan anak itu. Mereka tengah bermain petak umpet, dan Nuraini istriku yang sedang menjadi penjaganya. Nur menghadap tembok sambil memejamkan mata dan mulai menghitung. 1, 2, 3, sudah belum? Serunya. Belum, jawab Ayu juga berteriak dengan suaranya yang masih agak cadel. Nur menghitung lagi, dan Ayu berteriak sudah. Maka setelah itu, Nur pura-pura mencari persembunyian Ayu, padahal ia sudah tahu kalau bocah itu bersembunyi di balik pohon jambu. Di mana ya Ayu sembunyi? Kok ibu cari tidak ada? Aku di sini, Bunda, seru Ayu yang keluar dari persembunyiannya. Kena, seru Nur, kemudian menangkap bocah itu, lalu memondongnya dan menyerahkannya kepadaku. Bunda culang, masa nyaliin aku aja tidak ketemu? Habis bundanya capek nyari kamu. Sekarang gantian main sama ayah ya. Iya Bun, tapi kita mau main apa ya? Tanya Ayu. Aku pura-pura berpikir. Bagaimana kalau Ayu main belajar silat?
kataku. Apa? Mas, Ayu itu kan cewek. Masa sih mau belajar silat? Nur yang menimpali. Gak ada salahnya kok Bun, apalagi zaman sekarang. Kejahatan kaum cowok ada di mana-mana. Cewek seringkali dijadikan objek tindakan asusila. Coba Bunda lihat di medsos. Kamu tahu sendiri kan? Iya, Bunda cuma kasihan sama Ayu. Nanti badannya sakit kalau harus jatuh bangun main silat. Enggak apa-apa Bunda. Kan kalau aku sudah bisa silat, nanti aku bisa lindungi Bunda dong. Balas Ayu. Kelihatannya ia tertarik dengan ilmu silat. Meskipun usianya baru menginjak angka 3 tahun, tapi pertumbuhannya begitu subur. Ia terlihat seperti anak berusia 4 tahunan. Ayu memiliki postur tubuh yang tinggi persis seperti ibunya. Tulang-tulangnya begitu bagus untuk aku gembleng menjadi seorang Wonder Woman. Aku ingin Ayu Sekar Arum menjadi wanita tangguh, tidak mudah menyerah, dan penuh dengan ketekunan dan ulet dalam menjalani hari-harinya nanti. Gerakan si kecil Ayu cukup lincah. Ia juga memiliki kelunturan tubuh, cepat tanggap dengan apa yang aku contohkan. Benar juga kata Nini Pelet. Pada saat Ayu masih dalam kandungan, Nini bilang kalau anak kami adalah anak yang hebat. Ayah, apakah ayah bisa melompati pagar itu? Kata Ayu, menunjuk pagar bambu di sampingnya. Ayah belum tahu. Bagaimana kalau ayah mencobanya? Balasku. Iya ayah, seharusnya ayah bisa. Kan ayah sudah besar. Pintar juga anakku, membuat aku harus melakukannya. Ayahmu pasti bisa sayang. Ayahmu itu kan seorang pendekar. Nuraini ikut menimpali. Pendekar itu apa sih Bun? Tanya Ayu ingin tahu. Pendek dan kekar. Tapi bukan deh, ayah kamu kan tinggi. Jadi pendekar itu ya sama kayak superhero, seperti Spiderman atau Batman. Jelas Nur. Ayu sepertinya bingung mendengarnya. Tapi kenapa ayah tidak pakai topeng? Karena wajah ayah kan ganteng, jadi gak perlu pakai topeng. Memangnya ayah ganteng Bun? Iya, makanya banyak cewek yang suka sama ayah kamu. Kalau cewek itu apa Bunda? Cewek itu ya seperti Ayu dan Bunda, artinya perempuan. Oh begitu. Udah latihannya, aku ngantuk Bunda. Nur segera membopong Ayu, mencuci kaki dan tangannya. Kemudian dibawanya masuk ke kamar. Untuk beberapa saat, aku masih mendengar suara tawa mereka. Dan pada beberapa menit kemudian, kamar terdengar sepi. Mungkin Ayu sudah tertidur. Malam sudah beranjak jauh, bahkan hampir menuju pagi. Namun aku belum juga bisa memejamkan mata. Aku membuat segelas kopi, lalu menikmatinya di teras rumah. Mataku seperti melihat sosok bayangan seorang wanita. Aku memperhatikan dengan jelas mungkin, dan dari sosoknya aku dapat memastikan kalau sosok itu adalah Intan. Aku mencoba mendekatinya, namun sosok yang memang ternyata Intan itu menyurutkan langkahku dan segera menghilang dalam kegelapan malam. Aku berpikir jangan-jangan sosok itu adalah hantu jelmaan Intan. Semoga apa yang aku lihat tadi hanyalah sebuah ilusi semata. Karena beberapa bulan ini aku sudah cukup lelah dalam menghadapi berbagai macam masalah yang melibatkan gadis yang pernah bahkan tetap membekas sampai akhir hidupku. Selamat jalan Intan. Semoga aku menemukan kedamaian di alam sana. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wandi yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Sekian dari saya, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.